Berapa orang bayar pajak? Itulah yang nanti kamu cari. Orang-orang Indonesia yang bayar pajak yang kau salah gunakan. Mestinya jembatan bertahun 300 tahun lamanya bertahan. Tapi baru 2 tahun sudah rusak. Kenapa? Karena pengawasannya yang bersekongkol. Panitianya yang bersekongkol. Memang kau dapat duit barangkali miliaran. Tapi percaya miliaran itu tidak berkah. Berapa lama kau hidup? Tapi kalau kau jadi pegawai yang jujur, berintegritas tuh, zona integritas tanggal 17 Februari kau deklarasi pret. Integritas itu bukan dideklarasikan, tapi diamalkan. Perintah agama itu. Saya tahu saya pegawai honor di sini, tapi hargai Kak. Bukan uang saya cari di sini, saya mau bekerja. Jangan kau mentang-mentang kau anggap saya pegawai honor, mau kau hina-hina saya punya kuasa ini di sini. Kau boleh hina diriku, tapi pekerjaanku jangan. Itu namanya integritas. Tapi jangan kau pikir setan diam, goda kau. Alemi, alemago, temak kau setan itu. Tapi begitu kau berhasil dan keluar dari pintumu, kau akan berkata, alhamdulillah, dia tidak bisa beli saya meskipun saya rakyat jelata. Tapi biar dia setingkat menteri, sekjen, dirjen, tapi bisa dibeli harga dirinya, kau hina di hadapan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Sempurna itu kalau diundang pengajian datang bukan karena takut sama kepala balai. Tapi betul-betul karena kita merasa butuh dengan sentuhan iman. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Dan ternyata Pak Kepala Balai ini banyak setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, bukan popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Simpan saimi dulu itu HP-mu. Dengar dulu ceramah. Selama Bapak pegang HP, pasti itu tidak dengar ceramah. Biar Bapak shooting, pasti tidak dengar ceramah. Begitulah cara setan menggoda kita. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Sudah pegang, bukai. Ada WhatsApp-mu, balasi. Setan itu. Nah, kau tidak akan rugi kalau kau simpan dulu 30 menit dengan ceramah. Sudah itu terserah biar mau kau sampai subuh. Simpan dulu HP-nya di. Yang ibu-ibu pegang terus HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Cidak kok, si mau kok. Tunggu dulu, ini gaspol atau rem-rem? Serius kok? Nah, pertama. Itu ada cerita penghuni neraka sama penghuni surga baku WhatsApp. Toh? Nah bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, enak kami ini di surga. Belum diminta, baru dalam hati ada nih. Dan 1 laki-laki, 7 bidadari. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa Allah ketika memberi hadiah kaum laki-laki itu selalu dijanji dengan bidadari sampai 7. Kenapa? Karena memang fitrahnya, hukum dasarnya, nalurinya laki-laki senang itu. Ini saja yang sudah muka pensiun. Kasih masih bisa Pak. Iya, tidak ada menyerahnya itu laki-laki. Lalu perempuan kenapa tidak disebut dikasih hadiah bidadari? Tanya itu perempuan kalau usia 60 masih mau menikah. Tidak nak pikir itu nafsu. Tapi 70 tahun kasih emas masih mau. Maka hadiahnya selalu dicerita perhiasan. Hadiahnya selalu diberikan perhiasan-perhiasan. Maka fitrahnya perempuan senang perhiasan. Jadi kalau istrimu di rumah suka marah-marah, pasti kurang perhiasannya. Maka kurangi pembeli HP-mu, tambahi perhiasannya, berhenti itu marah.
Pasti marah kalau kau pakai iPhone 14 baru dia kau kasih emas palsu. Ya? Nah, Nabi bilang penghuni surga nyaman memang tongi di sini. Terus Nabi bilang penghuni neraka surga, kau ya bagaimana di situ? Nggak aca. Nggak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Tidak ada jam istirahat, dibanting, dilipat, pokoknya nggak ada enaknya. Nabi bilang penghuni neraka, boleh kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang boleh Ji, sini kok. Bagaimana caranya Di? Oh, penghuni neraka kan kreatif, banyak orang pintar di dalam. Loh, gampang, nanti kami yang pikir. Bagaimana caranya? Kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga juga bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai tawa 50%. Hari kedua, 70% tuntas. Hari ketiga, selesai 100%. Tepat, efisien, efektif. Sampai di tengah ini proyeknya dari neraka. Nah lihat, kenapa belum mulai proyeknya ini dari surga? Dia teriaklah, oi, kenapa belum mulai proyekmu? Kita sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Nah bilang dari surga, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Kami di sini hanya imam sama marbot. Selalu salah itu sebenarnya. Nah, ini kelakar, tapi kita harus mengambil hikmah dalam. Kantor ini saya tahu banyak kok pemborong di sini. Pegawainya tidak, tapi sekutu dengan pemborong. Apa Allah marah? Tidak. Kau mudahkan pekerjaannya orang, pahala. Kau mempersulit pekerjaan orang, dosa. Yang mestinya bisa dikerja 1 hari, tapi kau sengaja persulit supaya ada pelicinnya, dosa. Dan penghasilanmu kau kasih makan anak istrimu haram, maka anakmu tidak taat, istrimu tukang ngomel. Itulah efek dari kau dapat 5 juta secara halal, haram. Apa Allah haramkan kamu mempermudah urusan orang? Bagus. Kau bersekutu dengan kontraktor, mudahkan pekerjaan mereka, baik. Tapi dengan catatan, tegur ketika dia salah. Jangan begitu rapat pertemananmu, sudah tahu salah dan kau biarkan, kamu juga ikut berdosa. Dalam hukum pidana namanya ikut serta. Dalam hukum Islam namanya as-sariku pisarru sarri. Bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Pak Kepala Balai tahu ini anak buahnya nakal ini. Misalnya dia tahu, kalah si ini, culas ini orang ini. Dan dibiarkan, di akhirat Pak Kepala Balai juga dapat pertanyaan. Maka hati-hati. Berapa lama Bapak hidup? Berapa lama Bapak hidup? Pikir minta mantap waktu musim Covid pasti ada yang lewat toh. Untung Allah masih tolong kasih kesempatan berbuat baik. Bayangkan kalau hidup tak umur pendek, dosa banyak, pahala kurang. Merasa masih lama hidup. Siapa janji kau? Maka sebaiknya jadikan pekerjaanmu ini sebagai amal. Selama selalu kau pikir bekerja cari pangkat jabatan, pasti capek. Ketika jabatan itu kau tidak dapat, kecewa. Pasti sakit hati kau toh. Wah, mestinya nak senior dari dia. Dia baru 5 tahun promosi nih. Nak 9 tahun mendapat promosi. Betul kau 9 tahun, tapi otakmu Pentium prosesornya prosesor 1. Lambat kau loading. Sudah Pak Kepala. Mana? Belum di print. Belum sudah namanya itu dong. Ini tawa baru 5 tahun, tapi otaknya prosesornya yang canggih, yang mutakhir. Sakit hati mako itu. Karena dia lewati kok. Tapi kalau kau bekerja lillahi ta'ala, enak lapang dada. Kalau kau bekerja cari muka sama kepala balai, siap-siap kau kecewa.
Kenapa? Ada pindahnya. Cari muka aku lagi kian datang. Capek cari muka, nada mi mukamu. Mana mau kodi. Capek. Ya namanya manusia, Pak Kepala Balai ya. 5 nasurukan ki. Ini fitrahnya manusia. 5, 4 cocok. 4 kita kerja dengan sempurna. 1 salah. Ini tuh persoalkan. Kenapa bisa ini? Nggak nalia ini 4. Itulah manusia. Tapi kalau kau bekerja lillahi ta'ala, mau salah mau benar, ikhtiarmu cari nafkah, ibadah. Jadi selama Bapak Ibu kerja, jangan cuma niat cari gaji pangkat jabatan. Niat kau cari nafkah lillahi ta'ala. Langkah-langkahmu jadi pahala, menulismu jadi pahala, keringatanmu jadi pahala, kelilingmu di kantor ini pahala. Itulah sebabnya dianjurkan setiap mau keluar kerja, wudhu dulu. Sudah wudhu, sebelum keluar, duduk dulu di kursi. Mapasandre lori puangi. Berserah diri kepada Allah. Jangan langsung saja keluar-keluar, tidak barakah itu perjalananmu. Duduk di kursi menghadap ke kiblat, berserah diri kepada Allah sambil mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Berdiri menghadap pintu, baru keluar pintu, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu kalau bujang, tidak ada istrinya, tidak ada suaminya. Tapi kalau ada istri, cium dulu istrimu, karena ciuman suami kepada istri adalah sedekah. Jadi kalau tidak bisa kau sedekah istrimu HP, sedekah Tommy dengan ciuman. Jadi besok ibu kalau keluar suamimu nak lupa kasih ingat, sedekah dulu. Apa sedekahnya? Di jidat. Ibu juga kalau mau disedekahi kasih baik-baik tongi jidatmu dulu. Itu sedekah. Sudah itu ibu, pertengkaran tadi malam lupakan. Sesengit apapun pertengkaranmu dari pagi sampai malam, tidur, bangun, lupakan. Kenapa kau benci nah itu suamimu? Kenapa kau murka nah itu istrimu? Orang lain aja kau maafkan, masa istrimu yang lahirkan anakmu kau tidak maafkan? Masa istrimu yang tinggalkan keluarganya, bapaknya, saudaranya dari kampung jauh, dia ikuti kau, masa kau tidak maafkan? Jiwa apa yang kamu miliki? Maka begitu bangun, lupakan itu pertengkaran yang 1 hari. Seolah-olah kita baru kenal lagi. Supaya apa? Keluar kerja, tenang perasaanmu. Kalau perasaanmu tenang, ridha. Kalau ridha, enak bekerja. Enak bekerja, prestasi baik. Prestasi baik, penghargaan dari kantor. Pekerjaan baik, amal jariahmu juga baik karyanya. Tapi kalau hatimu gelisah, kerja tidak baik. Kerja tidak baik, hasil jelek. Hasil jelek seadanya, maka apa yang kamu buat biasa belum diresmikan sudah runtuh. Apa yang kamu dapat cuma dosa. Maka setiap mau keluar rumah, baik-baik sama istri. Peluk, minta maaf kalau ada salah. Itu laki-laki minta maaf sama istrinya. Bukan bilang gengsi dong. Masa saya laki-laki minta maaf? Itu egois namanya. Kalau dia salah, berjiwa besar. Saya pemimpin, saya laki-laki, saya kepala rumah tangga, saya harus kasih contoh. Saya minta maaf kalau saya salah. Kita juga ibu, kalau sudah begitu jangan maki ulangi. Sudah dimaafkan diulang. Dan kalau suami sudah minta maaf, lupakan nih. Jangan 5 tahun lewat masih naingat ki. Bukan cuma masih naingat, ulangi terus. Ini perempuan ahli sejarah. Mana 5 tahun tidak lupa. Lagi dibahas, begitu jelasin bilang, ya 5 tahun lah. Pacetog. Ya. Nah, jangan lupa kalau Anda muslim, setiap mau keluar rumah, kalau misalnya clock jam 7. Berarti sebelum keluar rumah tidak bisa sholat duha, belum waktunya. Ya kan? Sudah maki wudu. Paling gampang ini wudu. Karena pasti mandi gitu. Pasti mandi sebelum keluar rumah. Mandi, selesai mandi, langsung wudu.
Dan enaknya orang ada wudhunya sepanjang jalannya, itu ibadah. Karena dia dalam keadaan suci. Ditabrak mobil, matinya dalam keadaan suci. Menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Beda kalau piko dugem. Matimu dalam maksiat, dah tunggu ke malaikat, iya menyesal lo kesalahan. Ya kan? Maka wudhu.